Kang, apakah tuyul itu nyata? Bagaimana cara diambil uang dan bagaimana menghentikannya? Nuhun. Begini. Tuyul itu memang ini ya, dulu itu, sekarang juga masih ada sih. Itu memang orang ada beli tuyul itu. Diperjualbelikan. Iya, jadi itu memang itu salah satu bentuk jin itu. Jin yang dimasukkan ke dimensi kita dan itu bekerja sama dengan orang gitu kan. Kerja sama manusia ya? Ya, kerja sama dengan manusia. Bahkan ada yang disembah itu yang namanya tuyul itu. Okay. Banyak yang bertitel kiai yang punya tuyul itu. Ada itu yang di itu. Yang titel-titel itu benar-benar jadi ini status lah gitu ya. Iya. Oknum mungkin itu. Oknum ya, tapi kalau banyak oknum, lebih banyak yang baiknya itu sedikit apa namanya. Oke. Jadi dari banyak kalangan aja ya menggunakan jasanya ini ya. Ya. Nah, itu memang ada satu jenis itu. Dan bagaimana cara mengatasinya, itu kita harus dengan kekuatan lagi. Dengan kekuatan apa? Dengan kekuatan. Energi tubuh manusia itu cukup. Makanya kenapa tuyul itu tidak bisa bergerak kalau misalnya tidak bekerja sama dengan manusia. Bekerja samanya dalam? Ya, dalam hal energinya. Jadi ketika mereka dipanggil ke sini, mereka itu akan memanfaatkan energi manusia untuk action. Makanya dikatakan kan di surat Al-Jin itu ya uzuna. Uzuna, jadi mereka yang meminta perlindungan, yang menyembah dan sebagainya. Ya uzuna bi rijali minal jinni fajaduhum rohako, dan mereka malah tambah jadi kuat gitu kan. Iya. Ya. Nah, mereka tambah kuat, akhirnya mereka punya kekuatan yang luar biasa untuk bisa masuk ke dimensi bolak-balik gitu kan. Oke, jadi pakai energi manusia ya? Energi manusia. Jadi energi manusia itu lebih besar daripada jin. Jauh lebih besar daripada jin. Tuyul. Jauh. Jadi jangan takut ya penarung. Nah, makanya energi kita yang bisa memblokir mereka begitu. Makanya itu dibutuhkan berlatih. Nah, jadi tong hariwang Kang Faiz ya. Iya. Latihan. Menghentikannya gimana itu Kang? Ya. Cara menghentikannya dengan energi fan tadi kan teknisnya menggunakan itu ya. Dikumahakeun energi. Energinya disebarkan gitu di ini. Jadi kita harus memblokir mereka. Jadi energi dari sel kita, dari sel mitokondria kita itu sebenarnya bisa dipergunakan untuk memblokir energi yang lain karena mereka itu pada dasarnya energi. Mereka itu energi. Iya, energi yang memanfaatkan energi tubuh manusia sehingga harus diblokir dengan energi yang lebih besar lagi gitu kan. Counternya ya. Iya, counternya energi lagi. Jadi kalau energi itu memang harus dilawan dengan energi. Meskipun bisa dilawan dengan materi lain itu lebih sulit lah. Ya, jadi yang paling murah dan mudah adalah berlatih lalu belajar memblokir. Oke, jadi dia itu mengambil barang, uang itu memang bisa ya? Begitu ya? Ya, tapi tergantung programnya. Ada programnya? Iya. Program kayak ATM gitu nominal berapa? Iya, makanya kenapa bank tidak dituyuli gitu. Itu pertanyaan kenapa mereka nggak nongkrong di sana? Karena tempat penyimpanannya itu kedap angin. Jadi itu udara tidak bisa masuk. Nah, kalau ada tuyul itu selama udara bisa masuk itu bisa. Bisa jadi. Iya. Jadi kalau misalnya sudah kedap gitu ya di satu misalnya ada brankas yang tidak masuk udara mah enggak. Aman, mereka susah ya. Mudah-mudahan semua yang kita bicarakan ini bermanfaat, mudah-mudahan itu bisa diterima dan disesuaikan dengan bahasa dirinya. Karena kita akan selalu mencoba untuk berbahasa kaum. Dan kalau misalnya Anda dari kaum yang berbeda, ya mohon maaf. Kalau misalnya bahasa kita tidak bisa dipahami dengan baik dan benar. Nah, orang-orang yang mudah sekali dan kecerdasannya itu memang di bawah rata-rata. Ini bukan saya underestimate atau bagaimana, tapi ini fakta. Karena orang-orang yang cerdas itu pasti bertabayun. Orang-orang yang cerdas itu pasti bertabayun dan dia akan tahu bahwa mana ketika dia salah dan mana ketika dia benar. Nah, jadi mereka bom saja dengan berita-berita yang salah tentang kita. Makanya ketika saya datangi salah satu lembaga yang membuat pernyataan bahwa saya itu berpikiran janggal, katanya, saya tidak perlu sebut lembaga itu. Karena ya bukan apa-apa. Biarlah mereka menjelek-jelekan saya, tapi saya tidak akan menjelek-jelekan mereka, begitu. Seperti Rasulullah kan dilempari, Rasulullah itu dihina dan sebagainya. Rasulullah itu tetap bersikap baik pada mereka. Dan itu contoh kita kan, karena Nabi kita itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita berikrar wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikrar kita itu bukan wa asyhadu anna ulama dar Rasulullah. Ikrar kita itu bukan wa asyhadu anna ustadz dar Rasulullah gitu kan, dan sebagainya, tidak. Jadi Nabi kita itu adalah
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita akan mencontoh, tapi dengan riwayat yang benar, begitu kan. Ada juga beberapa riwayat sih yang memang itu diragukan, ada yang doif, ada yang inilah. Ya banyak sekali kan ya. sortir Kang ya. Ya, makanya acuan kita itu adalah mushaf yang kitab yang biasa kita baca itu, yang kita kenal dengan Al-Quran itu. Nah, itu juga menjadi acuan kita. Makanya kenapa kita kita akan selalu mengkonfirmasi lagi. Ketika ada berita, kita akan selalu mengkonfirmasi lagi. Kita akan kembali berklarifikasi. Kita akan kembali bertanya kepada yang memberitakan itu. Contohnya begini. Gimana Kang? Ketika mereka mereka memvonis tentang ada suatu pendapat saya. Ya. Memvonis pendapat saya. Saya mungkin akan balik bertanya pada mereka. Saya akan balik bertanya, pendapat saya itu apa sih? Gitu kan. Nah, bagaimana mereka bisa memvonis tanpa mendengar langsung dari saya, begitu loh. Bagaimana mereka bisa memvonis tanpa mendengar langsung dari saya. Nah, ini yang paling penting. Nah, jadi benar-benar kita harus mencoba berpikir secara objektif. Jadi meskipun itu mereka mencoba memancing emosi kita, memancing rasa marah kita, memancing kebencian kita, tapi kalau saya sendiri tidak terpancing begitu loh. Makanya kenapa saya tidak melayani mereka. Makanya kenapa saya tidak terpancing mereka. Makanya kenapa saya benar-benar tidak marah pada mereka. Ketika mereka datang pun, ketika saya praktek mereka datang, itu saya tidak marah pada mereka dan tidak menjadi kesal pada mereka, malah mereka saya terima dengan baik, begitu loh. Tapi ujung-ujungnya malah fitnah lagi. Ketika saya pegang bahunya itu untuk tepukan persahabatan, begitu kan. Itu malah dikatakan bahwa, saya digendam oleh Kang Diki, gitu kan. Nah, ketika ada salah seorang istri dari yang jaga parkir di sana, ada duduk di sudut, dan itu disangka orang gila yang saya biarkan, tidak diurus, begitu. Nah, ini lucu, begitu loh. Mereka mengatasnamakan Islam, mereka merasa Islamnya itu hebat, luar biasa, begitu ya. Tapi kenapa kelakuannya itu sangat jauh dari Islam? Dan bahkan sudah berani mengatakan orang lain sesat. Padahal jelas-jelas di dalam mushaf itu dikatakan tentang Inna robbaka huwa alamu biman dolan sobilih, atau sesungguhnya hanya Rob yang mengetahui siapa yang tersesat di jalannya. Itu ada 4 ayat di dalam Al-Quran itu, di dalam mushaf itu ada 4 ayat. Bagaimana mereka berani mensejajarkan dirinya dengan Rob. Mensejajarkan dirinya dengan Rob. Dengan Rob ya. Luar biasa itu. Padahal makhluk. Iya. Diri. Sudah berani mensejajarkan dirinya dengan Rob, mengatakan orang lain itu tersesat. Siapa sih dia, gitu kan? Dan itu sangat bertentangan dengan kitab yang selama ini kita yakini. Sangat bertentangan. Mengapa bisa seperti itu, gitu loh? Begitu ujub, begitu sombong, begitu takaburnya. Ujub, sombong, takabur mengatakan orang lain itu sesat. Padahal apa jaminannya dia itu benar di hadapan Allah, begitu loh. Apa jaminannya? Coba tanya pada mereka, begitu ya. Coba tanya pada mereka. Saya tidak ada jaminan benar di hadapan Allah. Saya sudah mengakui ini ya. Saya mengakui bahwa saya tidak ada jaminan benar di hadapan Allah. Makanya ini adalah pendapat saya. Betul, kan sering akan bilang juga ya pas siaran ya. Iya, inilah pendapat saya. Mau diterima atau tidak itu terserah. Betul. Karena yang ditanya juga nanti masing-masing. Ya. Ini adalah pengalaman saya, pendapat saya, mau diterima atau tidak, ya tidak perlu jadi masalah lah, begitu kan? Ya. Yang namanya toleransi itu tetap diutamakan. Yang namanya menghormati pendapat seseorang itu tetap diutamakan. Saya juga menghargai pendapat mereka. Betul. Meskipun tidak sesuai dengan fakta tentang saya misalnya kan ya. Karena mengetahui saya itu adalah saya dan orang-orang yang berada di lingkungan saya. Begitu berita keluar di pelintir ya, itu urusan mereka. Tetapi itu adalah ladang amal bagi saya.